Tentu dari Gubernur Bali membuat pernyataan itu bukan sifatnya langsung Bali gitu ya, tapi general. Pasti yang datang ke Bali itu juga cuma masyarakat Bali dong, itu kayak dunia. Misalnya nih, Israel datang ke Indonesia, itu kan semuanya harus diantisipasi. Nah, misal Israel bertemu Indonesia di Stadion Bali. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa bayangkan apa yang terjadi. Tadi kan banyak pertimbangan ya, keamanan, terus tadi yang paling utama tadi kan mengambil sikap terhadap prinsip. Yang paling utama sih keamanan menurut kami dari Partai PDIP. Kami partai yang benar-benar memperhatikan keamanan. Perwakilan dari PDI Perjuangan Faisal Febrianto. Mari kita mulai presentasi singkat. Oke, sebelumnya kita bahas dulu sejarah dari Partai PDIP ini. Partai PDIP merupakan cabang dari Partai PDI atau Partai Demokrat Indonesia dan merupakan hasil pergabungan dari beberapa partai, yaitu termasuk Partai Nasionalis Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Termasuk Partai Nasionalis PNI kemudian bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Partai Purba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan Partai Katolik. Pada tahun 1973, partai gabungan tersebut berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Selanjutnya ada visi dan misi dari Partai PDI Perjuangan ini. Yang pertama adalah visi. Salah satu visi utama dari PDI Perjuangan adalah alat perjuangan itu membentuk karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila, melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, menentang segala bentuk individualisme, menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong, dan membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor. PDIP juga merupakan wadah komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara. Selanjutnya misi. Tujuan utama PDIP adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan semua yang Bhinneka Tunggal Ika, tujuan lainnya adalah mewujudkan Indonesia sejahtera dan berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya adalah ada beberapa artikel yang membahas tentang batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia, di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh partai politik PDI Perjuangan adalah terkait dengan pembatalan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia karena adanya negara Israel sebagai peserta. Meskipun keputusan tersebut untuk menolak keikutsertaan Israel dalam turnamen sepak bola merupakan prinsip yang dipegang oleh partai politik PDI Perjuangan, dan hal tersebut digaungkan oleh banyak anggotanya sebagai bentuk penolakan dari beberapa anggota partai politik, terutama oleh Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Koster sebagai Gubernur Bali. Alasan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan kebijakan menolak timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 dan Indonesia sebagai tuan rumah ialah sebagai bentuk penegasan dalam konstitusi. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendidikan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya ini ada beberapa komentar dari media sosial yang komentar-komentar kepada PDI tentang batalnya Piala Dunia digelar di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh press
Ini komentarnya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang nah, ini komentar yang sebelah kanan bacanya kemanusiaan di atas segalanya. Tetap semangat dalam Undang-Undang FIFA memang punya aturan, tapi aturan tidak berlaku untuk Israel. Nah, jadi kan itu yang positifnya. Jadi maksudnya kenapa kemanusiaan di atas segalanya? Karena Indonesia membatalkan Piala Dunia karena menolak adanya Israel. Terus ada yang negatifnya. Bahkan masuk Piala Dunia, tuan rumah pun kita gagal. Jangankan punya cita-cita, bermimpi pun kita tidak bisa. Saya negeri Wakanda. Ya biasalah ya, Indonesia kan sering disebut negeri Wakanda karena banyak kejadian-kejadian. Oke, langsung aja ya. Berikutnya kita langsung masuk ke sesi press conference, yaitu akan dibawakan oleh juru bicara kita yaitu di depan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan media. Kami ucapkan terima kasih awak media yang sudah hadir pada acara press conference pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Irfan Wibowo, juru bicara atau PR dari Partai PDI Perjuangan. Di sini kami dari Partai PDI akan menyampaikan dan menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi Partai PDIP terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh kader partai atau partai kami, yaitu Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur pribadi Pak Ganjar Pranowo dan Pak Iwayan Koster. Pertama-tama mungkin kami dari Partai PDIP ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia tentunya atas kegagalan yang terjadi di media sosial. Kemarin teman-teman pasti banyak sekali yang pro dan kontra terkait isu permasalahan ini. Akibat pernyataan yang dikeluarkan oleh kader atau pengurus partai dari Partai PDIP yaitu Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali Pak Ganjar dan Pak Koster. Beliau berdua ini menyampaikan, membuat pernyataan yaitu menolak kehadiran Israel di Indonesia yang disinyalir membuat yang menyebabkan ini FIFA mencoret Indonesia atau membatalkan gelaran Piala Dunia di Indonesia atau sebagai statusnya tuan rumah ini dibatalkan oleh FIFA. Nah, kami sebenarnya dari Partai PDIP itu merasa bahwa pendapat atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Ganjar dan Koster ini, kami menilai pernyataan itu sudah tepat. Kenapa demikian? Karena memang pernyataan yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan visi misi kami yang disampaikan oleh Pak Faisal. Nah, jadi kami ini memegang teguh prinsip sejarah, lalu ada juga kami juga memegang teguh konstitusi tentunya, karena memang kita ini negara demokrasi dan kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Dan sudah dijelaskan juga bahwa tadi di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Nah, itu sebenarnya dari masyarakat Indonesia semuanya mungkin ya itu harus dapat digarisbawahi bahwa itu menjadi kita harus patuh terhadap itu, karena memang kita harus menghargai dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan, lalu isi-isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, di sini kami dari Partai PDIP ingin mengklarifikasi dan menyampaikan atau menanggapi persoalan-persoalan yang mungkin mengarah ke Partai PDIP dari berita-berita yang sudah beredar mungkin ya. Dan untuk yang pertama, kami akan mengklarifikasi terkait pernyataan. Ini kan yang cukup ramai kan pernyataannya. Jadi pernyataan itu sebenarnya yang mungkin teman-teman media dan
seluruh masyarakat Indonesia harus tahu bahwa pernyataan itu datang dari sebenarnya pernyataan itu datang dari yang sifatnya itu pribadi atau logis karena memiliki alasan-alasan yang logis dari Pak Koster dan Pak Ganjar. Karena apa? Seperti yang kita tahu juga Pak Ganjar dan Pak Koster ini dia mempunyai posisi yang sebagai gubernur. Dia memposisikan diri sebagai gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar, lalu Pak Koster sebagai gubernur Bali. Dan beliau-beliau ini menyampaikan pernyataannya ini dia memposisikan diri sebagai gubernur. Jadi sekali lagi di sini tidak ada instruksi dari partai PDIP. Tapi karena memang kebetulan visi dan misinya itu sesuai dengan partai kami, sehingga kami mendukung dari apa yang dikeluarkan atau yang menjadi pernyataan dari petugas partai kami. Ya kami bisa sebut gubernur kami, gubernur Jawa Tengah dan gubernur Bali. Nah untuk alasan sendiri Pak Ganjar ini mempunyai alasan kenapa dia mengeluarkan pernyataan itu di media sosial. Alasannya yang pertama dia ingin menunjukkan sikap dan prinsip seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia patuh dengan aturan serta prinsip dari konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu alasan yang kedua itu Pak Ganjar lebih kepada alasan yang logis, alasan yang sangat logis menurut kami bahwa ini menyangkut dengan keamanan. Sekarang coba bayangkan teman-teman semuanya bahwa mungkin saja kalau Piala Dunia ini terjadi atau jadi digelar di Indonesia, itu pasti akan banyak menimbulkan pro dan kontra. Sebenarnya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita ini sebagai masyarakat Indonesia kan pasti mendukung Palestina, ada juga Palestina, betul? Iya. Jadi jadi ketika kita sebagai masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina, tentu banyak sekali hal-hal yang mungkin kita perhatikan. Kita harus bisa belajar banyak mengenai tragedi-tragedi yang pernah terjadi ya, menyangkut sepak bola. Contohnya satu tragedi Kanjuruhan. Dan mungkin ada yang bilang Indonesia kok dicampur adukan dengan politik. Mungkin kami ya dari partai PDIP ini lebih dari itu, kami lebih mengangkat atau menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan yang kedua keamanan tadi sesuai alasan dari Pak Ganjar. Nah alasannya adalah keamanan. Ini kan kebetulan acara Piala Dunia ini digelar di Solo ya, di kota Solo yang dimana Pak Ganjar menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah. Nah sebagai gubernur pasti beliau punya kebijakan-kebijakan yang harus ditaati, yang mereka prinsipnya Pak Ganjar ini punya tanggung jawab yang besar. Dalam artian tanggung jawab yang besar ini mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi jika Piala Dunia itu tetap berlangsung. Jadi yang disampaikan dalam pernyataannya itu tentu yang pertama keamanan. Tadi ya, di keamanan, pokoknya keamanan itu. Dan sementara Pak Koster ini juga sama sebenarnya pernyataannya tadi ya terkait dengan prinsip dan sikap dan bersikap itu. Dan yang kedua ini lebih spesifik terkait keamanan. Pak Koster ini khawatir dan trauma akan terjadinya tragedi bom yang terjadi 20 tahun silam di Legian Bali. Nah Pak Koster ini khawatir nantinya jika Piala Dunia ini berlangsung di Bali, tempat event tuan rumah Indonesia yang Bali tadi, itu akan terjadi hal-hal yang seperti itu yang itu sebenarnya tentu tidak kita inginkan semuanya. Jadi kita harus perhatikan itu. Ya walaupun kita juga bisa sebenarnya meningkatkan keamanan dan lain-lain, tapi tahu sendiri pasti ada saja contoh yang mungkin bisa menjadi bahkan dapat membahayakan gelaran ini. Jadi ya mau tidak mau kami dari partai PDIP dan mungkin sudah terwakilkan dengan Pak Ganjar dan Pak Koster membuat pernyataan itu. Dan alasan yang kedua, maksudnya klarifikasi yang kedua yang mungkin akan saya sampaikan dan ini juga penting. Kemarin banyak sekali netizen mengatakan kenapa dalam 1 bulan baru tuh membuat pernyataan. Nah sebenarnya mungkin juga
tidak tahu ya, nanti bisa juga di sumbernya bahwa kami semenjak Agustus tahun 2022 itu kami sudah memantau Israel di kualifikasi Piala Dunia U20 ini. Nah, kami memantau apakah Israel ini lolos atau tidak. Nah, setelah kami pantau ternyata Israel ini lolos, dan kami langsung pada saat itu juga kami melakukan diskusi dan rapat dengan pemerintahan dan juga Federasi Sepak Bola Indonesia yaitu PSSI, dan kami juga bahkan sudah komunikasikan ini dengan Menteri Luar Negeri yaitu Bu Retno Marsudi, ya mungkin teman-teman sudah tahu. Dan Bu Retno Marsudi juga sudah mengatakan bahwa tidak boleh itu Israel nanti di Indonesia menggunakan bendera kebangsaan, lalu ada menyanyikan lagu kebangsaan seperti national anthem, lalu ada atribut-atribut yang berkaitan dengan Israel. Itu tidak boleh sebenarnya di Indonesia, dan itu juga sudah diatur dalam peraturan luar negeri di nomor 3 tahun 2019. Itu sebenarnya ada aturan yang benar-benar spesifik mengatur itu, dan kita juga tahu tidak ada hubungan diplomatik yang resmi dengan Israel, dan itu sebenarnya lebih dari politik loh, teman-teman media, dan itu sudah jelas diatur di Permen, dan itu nggak boleh dilanggar seharusnya. Dan mungkin kami dari partai PDIP juga mengambil sikap ini itu sama halnya dengan FIFA ketika mencoret Rusia pada saat kualifikasi Piala Dunia 2022. Waktu itu kan Rusia pernah memanas atau invasi ke Ukraina ya. Nah, jadi waktu itu FIFA walaupun punya standar ganda politik, dia berani menindak ikut sertakan atau mencoret Rusia dari kualifikasi itu. Dan sebenarnya sikap kami itu juga sama. Sebenarnya aturan-aturan itu harus kita taati dan patuhi di luar dari politik. Nah, jadi sekali lagi kami tekankan dari partai PDIP bahwa kami itu tidak ada alasan, maksudnya tidak ada untuk kepentingan politik itu, tidak. Ini lebih dari itu, keamanan, terus sejarah. Sebenarnya kita generasi muda Indonesia itu harus memperkuat pengetahuan atau pemahaman sejarah, sehingga kita juga itu sebagai bentuk apresiasi atau terima kasih kita terhadap pejuang-pejuang kita yang dulu telah berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Dan seperti kalian tahu juga bahwa lahirnya Gelora Bung Karno itu juga sebagai bentuk penolakan Indonesia atau penolakan terhadap Israel. Jadi itu benar-benar harus dipahami gitu ya. Dan maka demikian saya juga kami dari partai PDIP hanya bisa memberikan saran dan solusi kepada PSSI ya, yang punya hak Federasi Sepak Bola Indonesia, untuk kemudian agar Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Indonesia ini dapat tetap dilaksanakan, tetapi ya mungkin karena semoga saja melalui lobby-lobby dari Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir yang mungkin punya jaringan internasional yang cukup baik, kami berharap bahwa di permasalahan ini PSSI dapat membuat masukan kepada FIFA bahwa akan diadakannya COHOS atau negara yang benar-benar dekat dengan Indonesia yang nantinya akan membantu Indonesia menjadi tuan rumah kedua. Nah, negara ini mungkin sudah kami sasar yaitu Singapura. Jadi sehingga nanti pas waktu Israel main atau bertanding nanti akan diadakan di Singapura ketika Israel bermain. Jadi Indonesia akan menjadi tuan rumah, tidak lagi menimbulkan kontroversi bagi masyarakat Indonesia tentunya. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari Partai PDIP. Semoga dengan pernyataan ini masyarakat Indonesia dan media sekalian dapat tercerahkan, kemudian tidak ada lagi saling tuduh, saling menyalahkan, saling menghakimi, dan mungkin juga dapat membuka pemahaman kita mengenai sejarah. Dan kami harap pernyataan press conference ini benar-benar dapat
membuat semua ini menjadi jelas dan clear. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Oke, terima kasih buat Bapak Irfan Hendri Wibowo. Saat ini kita memasuki sesi tanya jawab untuk para hadirin media di persidangan. Ya, bertanya, perkenalkan, nama saya Karya Diansyah Reza, perwakilan dari tim jurnalistik NetTV. Di sini saya mau menanyakan terkait dengan permasalahan tersebut. Ini kan partai yang sedang berkuasa saat ini kan PDI Perjuangan ya, untuk saat ini untuk di pemerintahan. Nah, ini kan masih dalam tahap untuk melobi bagaimana untuk di dalam FIFA itu sendiri, Bapak Erick Thohir, dari pemerintah sendiri langkah apa yang diambil jika untuk dalam melobi itu gagal dalam tuan rumah itu. Jadi kayak antisipasinya untuk mengatasi kekecewaan dari anak-anak muda ini U20 ketika dia gagal menjadi tuan rumah Piala 20 di Indonesia. Jadi langkah yang diambil itu seperti apa dari pemerintah pusat? Baik, mungkin tadi yang ditanyakan bagaimana jika Indonesia hanya pas berwaktu solusi tadi ya melobi FIFA dan ternyata gagal. Apa dia? Lalu gimana? Dan menurut kami sebenarnya kita tuh jangan pesimis dulu, masih ada harapan-harapan yang kita harus semuanya berdoa. Dan itu kita harus tetap berharap semoga saja piala tetap berguna di Indonesia. Tapi seandainya benar-benar gagal ya kita harus kita sepadan dengan resiko yang benar diambil. Kita mempertimbangkan ini dengan penuh sama, maksudnya kita sudah mempertimbangkan hal ini jauh-jauh hari. Banyak sekali pertimbangan yang sudah kami buat dan itu, dan menurut kami dari partai PDIP, dari pandangan kami dari partai PDIP itu tidak tepat bahwa kalau misalkan terjadi misalkan Piala Dunia jadi di Indonesia itu bahkan bakal membahayakan terkait dengan keamanan. Jadi kami berharap dari partai PDIP nanti bisa memberikan semangat, memberikan apresiasi pada pemain-pemain yang sudah sebenarnya sudah lama melakukan persiapan sudah lama, dan kami akan memberikan motivasi. Tapi kita tentu di sini harus optimis Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Oke, mungkin begitu. Oh ya, Saya dari kelompok 1. Dengan adanya kasus ini, apakah saya pribadi mengenai penolakan tim nasional Israel berbanding Indonesia yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan Wahid Pastor? mohon maaf mas, kurang terdengar. Dengan adanya kasus ini, apakah saya pribadi mengenai penolakan tim nasional Israel untuk bertanding di Indonesia yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan Wahid Pastor merupakan manuver politik, mengingat sekarang sudah mendekati tahun politik, sehingga statement ini keluar untuk memperoleh dukungan publik atau menciptakan narasi untuk menguntungkan bagi mereka dan partai politik mereka. Oke, mungkin saya langsung jawab saja ya. Sebenarnya statement pribadi dari Koster dan Ganjar sendiri itu merupakan spontanitas dari mereka, karena ini merupakan salah satu jiwa kemanusiaan mereka mungkin ya. Dan sebenarnya hal tersebut juga udah diatur juga tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Irfan. Tadi sudah diatur oleh Permen nomor 3 tahun 2019. Jadi kalau masalah ini ada sangkut pautnya dengan politik dan lain-lain, menurut kami tidak ada, karena pernyataan kemarin sebenarnya jujur ini menurunkan elektabilitas partai kami sendiri, ya kan? Jadi sebenarnya pernyataan kemarin itu bukan membuat partai kami menjadi lebih besar lagi, tapi menurut survei yang ada elektabilitas partai kami berkurang.
Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan politik sih. Kalau dari pernyataan pribadi Ganjar dan Koster, mungkin segitu aja. Oke, saya ingin bertanya lagi tadi dari pihak Humas yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi ada kaitannya dengan politik. Terus juga membahas terkait dengan Palestina. Mohon maaf agak berbeda konteks ini kalau bisa kita kaitkan dengan politik yang dimana kita mengalih terlebih dahulu yang dimana ini dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemerdekaan dan pri keadilan. Nah ini kita keluar dulu dari peristiwa bola ini. Terkait dengan penjajahan itu yang dihapuskan penjajahannya atau negaranya. Nah ketika penjajahannya ya udah kita hilangkan penjajahannya gitu dan kita mengikuti aturan-aturan perusahaan kita ada aturan di mana ada aturan PBB gitu ya. Dan kenapa aturan dari PBB justru meresmikan Israel itu sebagai negara? Nah, ketika kita fokuskan ke negaranya yang dihapuskan, kenapa negaranya sampai sekarang nggak hilang? Gitu, bentar dulu. Kenapa negaranya nggak hilang? Kenapa negaranya nggak hilang? Seperti Belanda atau apa? Justru sekarang masih ada gitu. Oke, kalau misalnya kita bahas konstitusi sama yang baru, mungkin ada perbedaan gitu ya. Tapi ini tadi membahas terkait dengan bom Bali lagi yang dimana membahas terkait dengan keamanan. Takutnya ada kasus terorisme atau apapun itu ya ketika ada acara tersebut. Sebenarnya ketika kita melihat lagi sebagai Bapak sendiri tahu kan terkait dengan bagaimana di daerah Bali itu seperti apa gitu. Bagaimana banyak event-event besar dari luar negeri yang tidak sepantasnya dipublikasikan kepada yang justru menurut konstitusi di Indonesia itu kurang pas gitu diimplementasikan gitu ya. Nah, kenapa hal seperti itu tidak dikhawatirkan gitu? Dan justru mungkin ada acara-acara yang lebih besar lagi gitu dari mungkin sepak bola gitu di Bali gitu. Kenapa tidak fokusnya ke situ gitu? Tidak ada terorisme atau apa waspada gitu. Kenapa tidak dihilangkan? Nah, terus yang terkait dengan Rusia dan Ukraina itu kasusnya berbeda, yang dimana itu kasus dari peraturan dari FIFA-nya sendiri. Dan sekarang kita mengatur dari pedoman dari peraturan di Indonesia gitu, atau mungkin peraturan dari partainya sendiri gitu. Gitu ya, mungkin ada kepentingan gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu apakah dari PBI itu mempunyai power gitu ya di Indonesia gitu sehingga mengeluarkan statement seperti itu gitu atau memberikan memberikan opsi atau memberikan voting yang dimana Israel itu menolak dari di Indonesia gitu dengan keadaan di Indonesia kayak gitu. Itu sih. Sedangkan kalian juga kan punya relasi dan tadi juga sempat bilang melakukan perundingan gitu dengan pihak FIFA gitu kan. Dan mungkin kalian mempunyai power gitu. Power apa sih? Oke, Mas, saya mau nanya. Tadi kan disampaikan bahwa dari pihak PDIP juga ingin memberikan semangat gitu, dan apresiasi terhadap para atlet ini ya, pemain timnas. Apresiasi dan fasilitas apa yang akan diberikan dari PDIP untuk mengganti jika Piala Dunia ini tidak jadi terlaksana di Indonesia? Ditampung dulu saya. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Najib. Pertanyaan tadi
ibu-ibu. Boleh, nggak apa-apa. Belum dijawab. Gimana? Kamu tadi nggak sih? Nanti. Jadi tadi yang dikatakan oleh Mas Adit adalah bahwa kenapa Indonesia nggak bisa membuat event ini, padahal sebenarnya Bali itu sudah biasa menyelenggarakan event-event besar. Ya, itu pertanyaannya. Terus, apakah JPD itu mempunyai power sehingga apa ya? Sampai statement kayak gitu tuh kalian bisa mengeluarkan seperti itu gitu. Sampai hobi, sampai kalian terkait dengan politik yang dimana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, padahal ketika mengikuti peraturan dari PBB itu kan Israel sudah bersihkan. Ya, jadi memang sekali lagi yang harus diperjelas ya. Penolakan Israel di Indonesia itu sebenarnya sudah dari berbagai pihak, berbagai organisasi masyarakat dan beberapa partai yang menyatakan menolak kehadiran Israel ini. Kenapa PDIP mempunyai power mengatakan membuat pernyataan itu sehingga masyarakat bahkan menotis itu? Kenapa? Karena memang PDIP seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, PDIP punya elektabilitas dan reputasi yang bagus, yang cukup baik di Indonesia. Bahkan serius. Ya, jadi sejak kejadian itu, penolakan itu, ada berbagai voter atau media yang membuat survei bahwa ada 10 partai yang menunjukkan elektabilitas yang paling terbaik dari 1 sampai 10, dan Indonesia dan PDIP ini menempati urutan pertama. Memang itu jelas, kalian bisa lihat beberapa agenda voting yang dilakukan beberapa media, ada banyak sekali media yang menyatakan itu. Dan tadi yang dibilang, memang ini menyangkut atau memang ini tuh karena situasi yang memang tahun-tahun yang menjelang politik, benar ya? Kayak gitu tadi disampaikan. Ya kami tidak bisa memungkiri bahwa memang pernyataan itu kuat dari Gubernur Jawa Tengah. Di sini mungkin masyarakat sekitar atau teman-teman sini mungkin lebih memperhatikan pernyataan dari Pak Ganjar di beberapa poster. Itu benar apa tidak? Ya. Ya kan? Nah, karena Pak Ganjar ini dia mempunyai power, bukan power yang lebih mempunyai citra yang cukup baik di masyarakat. Maksudnya dia kan punya akun beberapa akun sosial media tuh, seperti TikTok, Instagram. Nah, banyak sekali follower beliau itu sampai berapa puluhan ribu lah kalau nggak salah. Nah, dengan itu mungkin sebenarnya pernyataan itu kan datang, tadi yang saya sampaikan, datang dari personal Pak Ganjar yang memposisikan diri sebagai gubernur. Nah, ketika pernyataan itu dimuat, memang yang jadi sasaran adalah PDIP. Kenapa? Karena PDIP ini merupakan partai yang sekarang diduduki oleh Ganjar atau yang dinaungi oleh Ganjar. Jadi mungkin itu salah satunya. Kemudian menyangkut lagi tadi menyangkut Bali itu memang bisa coba apa saja jumlahnya. Kasusnya hanya pada sepak bola Jawa Barat, event besar lainnya di Bali. Nah, jadi kenapa sepak bola yang harus dihentikan gitu ya dari acara yang ada di Bali? Kenapa? Karena mayoritas pemilih Indonesia ini kan lumayan menyukai atau menggemari sepak bola. Nah, tentu dari Gubernur Bali membuat pernyataan itu
bukan sifatnya langsung Bali gitu tidak, tapi general. Pasti yang datang ke Bali itu juga cuma masyarakat Bali dong, itu kayak dunia loh. Misalnya Israel ketemu Indonesia, itu kan semua harus diantisipasi. Nah misal Israel bertemu Indonesia di Stadion Bali. Nah mungkin teman-teman semua bisa bayangkan apa yang terjadi. Tadi kan banyak pertimbangan ya, keamanan, terus tadi yang paling utama tadi kan mengambil sikap terhadap prinsip. Yang paling utama sih keamanan menurut kami dari Partai PDIP. Kami partai yang benar-benar memperhatikan keamanan. Kalau kayak gitu Indonesia ya tidak pantas untuk menjadi tuan rumah. Kalau misalnya keamanan enggak. Emosi. Kami dari Partai PDIP tetap bisa menjawab. Oke, saya ingin menambahkan lagi. Tadi dari pertanyaan dari mana? Media mana? Dari media mana? Abentura. Abentura. Oke, tadi kan dari pernyataan media Abentura bahwasanya yang terjadi di Rusia Ukraina tidak bisa disamakan dengan yang terjadi di Palestina dan Israel. Betul. Oke, kalau menurut saya sih kalau hal tersebut itu salah. Karena jika misalkan hal tersebut tidak diterapkan oleh FIFA, berarti FIFA melakukan standar ganda terhadap peraturan yang dia terapkan terhadap dunia ini gitu. Ngerti nggak? Kan sama aja penjajahan kan sama aja dengan kekerasan. Jadi itu melanggar kemanusiaan. Jadi mau terjadinya di Rusia, mau terjadi di Israel, mau dimanapun itu tetap tidak patut untuk digaungkan. Apalagi FIFA kan salah satu federasi sepak bola terbesar ya di dunia. Jadi menurut saya sih hal tersebut nggak bisa ditolerir karena faktanya di lapangan sepak bola yang ada di Palestina, Liga Palestina aja oleh aparat atau tentara di Israel saat bertanding di Liga Palestina itu ditembaki gas air mata. Ada yang tahu beritanya? Ya. Jadi menurut saya di mana rasa kemanusiaannya? Jadi kalau kita sebagai bangsa Indonesia sendiri kan tidak ada hubungan diplomatik sama sekali dengan Israel. Jadi mungkin sekalian kita mendukung saudara kita, sekalian kita juga menerapkan bylaw-nya juga, menurut peraturan permenlu-nya juga. Oke, berarti kalau misalnya kita mengikuti pedoman dari PDI, berarti itu salah. Gimana? Berarti kalau misalnya kita mengikuti pedoman dari PDIP itu berarti itu salah ya? Kalau menurut konstitusionalnya ya salah. Menurut permenlunya juga salah. Karena kan di Indonesia itu bendera lalu kebangsaan Israel itu nggak boleh ada di Indonesia. Nah, terus kenapa kita fokusnya? Kenapa baru saat ini di sepak bolanya yang besar? Ya kan, betul? Betul. Jadi menurut kami kenapa sangat penting banget di sepak bolanya karena ya tahu sendiri sepak bola kan di Indonesia apalagi salah satunya merupakan salah satu olahraga tercinta kita semua kan. Jadi banyaklah orang yang bakalan terdistract oleh sepak bola. Jadi kalau misalkan Israel bertanding di Indonesia mungkin itu bakal jadi promosi yang besar banget di Indonesia. Jadi mungkin segitu aja. Oke, saya setuju. Katanya Bapak Irfan minta pertanyaannya yang lebih menantang. Waktunya 10 menit lagi ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Kami batasi satu pertanyaan lagi karena banyak banget yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya hitung 3 ya, mundur ya tangannya. Boleh? 3, 2, 1. Oke, masih di belakang. Ya,
dari perwakilan stasiun TV Tronjol Indonesia. Jadi saya ingin mempertanyakan perihal dengan pernyataan Anda tadi bahwa sebenarnya kan tadi berdasarkan hasil survei PDI itu merupakan partai yang nomor 1 di kalangan masyarakat Indonesia. Namun dengan adanya pernyataan yang membuat masyarakat Indonesia terpancing emosinya oleh dari kader calon presiden dari kader Anda, apakah itu bisa dinyatakan sebagai blunder yang dilakukan oleh PDIP maupun Ganjar itu sendiri, blunder yang dilakukan dengan menyatakan sebuah pernyataan terhadap penolakan Indonesia kepada pihak Israel dalam Piala Dunia U20 ini yang akan dilaksanakan di Indonesia? Apakah itu bisa dikatakan sebagai blunder yang mana bisa merusak reputasi Anda sebagai partai nomor 1 di Indonesia yang banyak Aku ini sama kok sama orangnya. Jadi main aja bener. Suka sama. Jadi ya ini sama gua ambil aja dari gimana Mas? Dari media ini Metro TV. Jadi kan sama nih. Tadi dikatakan kalau misal sepak bola itu salah satu olahraga yang paling digemari hampir seluruh masyarakat Indonesia. Oke, jadi gimana sih tanggapan kalian mengenai komentar masyarakat yang sebenarnya itu kan karena sepak bola itu digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia, itu memunculkan masyarakat berstatement bahwa pernyataan Ganjar itu adalah kejadian yang mengaitkan dengan kemudian Ganjar mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, apakah ini merupakan strategi PDIP dalam pencapresan Ganjar? Sedangkan pernyataan yang dilontarkan oleh Ganjar itu membuat hampir sebagian besar masyarakat Indonesia kecewa. Nah, jika dikaitkan, jika berkaitan dengan elektabilitas Ganjar sendiri, yang dimana Ganjar itu kan di bawah naungan PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Lalu apakah langkah PDIP yang justru setelah kejadian ini malah mencalonkan Ganjar sebagai presiden? Sedangkan dia kan ibaratnya namanya udah tercoreng lah, cari nama malah dicalonkan. Kita beri ya. Ada kaitannya itu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Ilham dulu. Sebenarnya pernyataan itu dikeluarkan apakah itu sebagai hal yang sesuatu yang blunder dari partai PDIP gitu ya? Kami tegas, kami tidak merasa untuk blunder dan pernyataan kami benar-benar bahwa kita sudah tegas dan ingin menyerahkan kemanusiaan dan kita patuh pada sikap-sikap dan prinsip yang kemudian sesuai dengan visi dan misi dari partai kami. Tambahin Pak, apa tidak khawatir ya terkait dengan pemilihan suara besok 2024 karena kan rata-rata pemilihan suara saat ini kan rata-rata komitmennya gitu ya, apa tidak khawatir akan menurun jumlah suaranya? Oke, jawabannya tidak khawatir. Jawabannya tidak khawatir. Untuk dari Metro TV, kenapa kita tetap mencalonkan Ganjar sebagai presiden, calon presiden? Ya, apakah itu jadi strategi atau? Sebenarnya kan ini bukan strategi kami sih. Sebenarnya kan pernyataan Ganjar sendiri itu kan spontanitas dari dia, dan kebetulan sama dengan konstitusionalnya. Jadi bukan strategi sih. Walaupun misalkan masyarakat Indonesia banyak yang pro dan kontra, menurut kami kita tetap akan mencalonkan Ganjar sebagai presiden di 2024. Dan kami percaya bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang bineka tunggal ika, walaupun berbeda-beda tetap sama. Jadi walaupun berbeda pendapat, ada yang pro dan kontra, tapi kita tetap bersatu untuk Indonesia lebih maju lagi. Boleh. Oke. Nanti ada saya sebagai pesan. Kenapa?
Saya juga bisa boleh. Oh boleh, langsung jadi ketua partai. Kalau bagus ya pertanyaannya ya. Enggak, ini mau izin menjawab lagi terkait dengan hal itu kan, apalagi PDIP itu apa ya, mendapatkan tadi yang sudah dibilang dari Mas Irfan itu kan mendapatkan titik yang tertinggi ya daripada partai-partai lain, sehingga dalam image-nya juga bagus gitu ya, katanya menurut data. Nah, kalau gitu. Nah, jadi ketika dalam tersebut ya udah nggak apa-apa gitu, apalagi ketika tadi apalagi dari Mas yang Mas tadi bilang ini nggak ada kaitannya gitu terkait dengan walaupun ada kaitannya terkait dengan penyerangan dari netizen, tapi hal tersebut bisa diminimalisir gitu oleh PDIP itu sendiri. Soalnya menurut PDIP itu PDIP mendapatkan rating tertinggi, jadi akan tetap maju dan berkembang terus gitu PDIP. Tepuk tangan dong. Terima kasih Mas. Ya boleh. Jadi mantannya dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gus. Kemudian apresiasi dan motivasi apa yang diberikan oleh PDIP pada pemain timnas U20? Yang pertama, kami ingin memberikan motivasi yaitu jangan terlalu lama untuk bersedih, karena kita bisa lolos kualifikasi Piala Dunia ini tanpa jalur tuan rumah, karena kita Indonesia ini pasti sudah punya potensi-potensi yang mungkin sekarang teman-teman sudah tahu ya, terutama laki-laki, bahwa kita di sepak bola sudah mulai mengarah ke kemajuan sepak bola, dan itu menurut kami motivasi yang kami berikan dan serta apresiasi ya, kami menyemangati adik-adik ini supaya dia tetap di latihan sehingga nantinya mereka dapat ikut atau bisa terseleksi di timnas yang akan datang, yang bahkan kita semoga harapannya di tahun 2026 kita bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia senior bahkan. Mungkin tambah lagi apresiasinya mungkin untuk para atlet nanti bisa mendaftar ke PDIP. Kita di politik aja. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi dalam konferensi Partai PDIP hari ini. Mari kita berkolaborasi dengan baik, dengan saling menghormati dalam rangka mencapai tujuan bersama kami untuk memfasilitasi penyebaran informasi yang akurat dan bermakna mengenai partai dan visi politiknya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Ya,